Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam dimanapun Anda berada, sobat penonton. Apakah kalian pernah bertanya-tanya bagaimana hukum dapat menjadi pilar utama dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs? Nama saya Syafina Putri Ferdianti dari kelas Hukum Pembangunan Berkelanjutan B dengan NIM 21106111128. Saya akan menjelaskan seputar peranan krusial hukum dalam mewujudkan masa depan yang berkelanjutan. Mari kita mengenal definisi tujuan pembangunan berkelanjutan terlebih dahulu. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals adalah sekumpulan tujuan global untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada dokumen Transforming Our World, the 2030 Agenda for Sustainable Development. Selain itu, pembangunan berkelanjutan diadakan untuk memastikan bahwa kebutuhan generasi saat ini terpenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, lantas bagaimana kedudukan hukum dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan? Yuk kita bahas. Hukum memiliki peran kunci dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan memberikan kerangka kerja hukum yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, hukum menjelma landasan yang mendukung, mengawasi, dan mengatur implementasi tersebut. Hukum pembangunan berkelanjutan adalah serangkaian norma hukum yang dirancang untuk mempromosikan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang. Mengapa hukum sangat penting? Hukum memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk memastikan tindakan kita sejalan dengan nilai-nilai berkelanjutan sepanjang waktu untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dalam jangka yang panjang. Tanpa hukum, upaya untuk mencapai SDGs dapat terhambat oleh ketidakpastian, konflik kepentingan, ketidakadilan. Siapa sih yang terlibat dalam menjalankan hukum pembangunan berkelanjutan? Semua pihak terlibat. Pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan individu memiliki peran mereka masing-masing. Kolaborasi antar pihak menjadi kunci kesuksesan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Adapun dalam konteks hukum, pemerintah sebagai yudikatif dan advokat berperan sebagai garda terdepan. Hukum pembangunan berkelanjutan berlaku di mana saja di dunia ini termasuk lokal, nasional, dan internasional. Tidak peduli di negara maju atau berkembang, hukum memberikan fondasi untuk membangun masyarakat yang adil, ramah lingkungan, dan ekonomi yang berkelanjutan. Kapan hukum pembangunan berkelanjutan berlaku? Sejak awal perencanaan pembangunan hingga implementasi dan evaluasi kebijakan. Masa depan bumi dan generasi mendatang bergantung pada tindakan kita hari ini. Hukum hadir untuk memandu perubahan positif dan memastikan keberlanjutan dalam jangka yang panjang. Nah, bagaimana hukum dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan? Hukum mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam hukum dan kebijakan, ciptakan kerangka pada kebijakan yang mengarah pada efisiensi ekonomi, perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Nah, hukum juga memberikan sanksi bagi pelanggaran serta insentif bagi tindakan berkelanjutan. Sehingga selain dibentuknya kebijakan-kebijakan sebagai instrumen hukum, partisipasi pemerintah, lembaga yudikatif, dan masyarakat sipil dalam menyusun, mengimplementasikan, dan menegakkan hukum secara konsisten juga dibutuhkan dalam rangka mempertahankan terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebagai upaya turut serta mendukung gerakan tujuan pembangunan berkelanjutan, Indonesia menetapkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Perpres ini mengatur mengenai penetapan sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan nasional tahun 2024 yang disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran global TPB tahun 2030 dan sasaran nasional rencana pembangunan jangka nasional tahun 2020 sampai 2024. Dalam Perpres, TPB memiliki tujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif, terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Dalam rangka peningkatan pencapaian sasaran TPB nasional tahun 2024, bentuk tim koordinasi nasional yang terdiri atas Dewan Pengarah Nasional, tim pelaksana nasional, kelompok kerja nasional, dan tim pakar. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton eksplanasi singkat ini. Mari kita bersama-sama berperan aktif dalam mewujudkan SDGs melalui implementasi dan pematuhan hukum pembangunan berkelanjutan. Saya yakin bersama-sama kita bisa membuat perbedaan positif yang tak terlupakan. Terima kasih dan selamat menjadi bagian dari perubahan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.